Ya pemirsa, mungkin dari Anda masih ada yang penasaran dan masih ingin tahu aliran dana tak masuk akal yang kemudian ada di kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Masih bersama dengan Bang Yudi, kita juga akan kembali lihat nih, Bang Yudi masih banyak nih, masih ada lagi. Karena cukup banyak memang kemudian penggunaan uang hasil pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dan juga yang menarik ini, Bang Yudi, untuk uang jajan istrinya 25 sampai 30 juta per bulannya. Nah Bang Yudi, ini miris ya kalau kita lihat, tapi apakah memang praktek-praktek pejabat publik semacam ini lumrah kemudian terjadi begitu? Seperti apa Bang Yudi? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa orang, kenapa sih orang mau mengambil risiko untuk korupsi? Kenapa orang mau istilahnya mengambil uang yang bukan haknya? Ya karena untuk dinikmati oleh keluarganya. Dan ada yang memang mereka disembunyikan, tapi juga ada yang untuk mereka nikmati. Bahasa kita sehari-hari adalah untuk flexing, untuk pamer. Tadi mobilnya mewah-mewah. Termasuk ya kan? Hadiah emas untuk undangan saja 7 juta rupiah. Betul. Dan ingat loh, pamer itu kan bukan dalam aset, pamer wajah yang bagus, yang ini juga pamer. Itu yang paling mudah dilihat oleh orang. Lihat gitu kan. Nah, kembali ke tadi bahwa ini yang menarik ya, bahwa SJL memainkan peran sentral dalam kasus korupsi ini karena dia adalah menteri, top level manajemen, sehingga semua yang ada di situ takut dan apapun perintah dia dilakukan. Kayak tadi uang jajan itu 25 sampai 30 juta itu emang mau beli apa? Beli bakwan udah banyak itu Mbak. Bahkan parfumnya saja diambil dari uang negara. Berarti kan bisa bilang kita ya Bang 5 juta rupiah untuk parfumnya. Nah, ini yang menarik. Berarti gaji dia kemanain? Ya kan? Kalau kita melihat bahwa kebutuhan hidupnya dari hasil pemerasan, dari hasil gratifikasi, gaji dia kemana? Kan gitu. Nah, sekali lagi bahwa sebenarnya ini adalah praktek yang lumrah ketika uang hasil korupsi mengalir ke keluarganya. Karena mereka ya dalam kacamata kita mereka berbeda Mbak. Kalau kacamata kita kan wah ini kan uang korupsi, kita nggak mau gitu kan, atau kok korupsinya kasar banget gitu kan. Karena bagi mereka kacamata mereka tadi saya katakan mumpung ada uangnya. Bahkan ya tadi saya katakan untuk sumbangan aja kok pakai uang hasil korupsi. Kenapa? Dan tidak hanya itu Bang Yudi, bahkan untuk sunatan cucunya ini informasinya juga di-reimburse. Kemudian belum untuk skincare, untuk ongkos perawatan dan juga kacamata SJL serta istri, serta ada biaya dokter kecantikan anak. Ini seperti apa kok uangnya hasil korupsi sudah tidak benar yang pasti. Kemudian apakah juga sampai hal-hal sekecil ini kemudian kita harus lihat praktek-praktek para pejabat publik kita ternyata melakukan hal-hal yang ternyata lumrah. Ya karena uang korupsi kan buat foya-foya. Ini kan foya-foyanya mereka. Bentuk bahwa mereka ya menikmati jabatan sebagai seorang menteri. Mereka sebagai keluarganya. Dan ini kan bagi saya ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau ini ada di kementerian-kementerian lain, wah bisa gawat. Karena tadi saya katakan, kasus korupsi yang melibatkan top level manajemen, kemudian memeras anak buahnya, ya, yang terjadi adalah lingkaran setan. Atas memeras bawah, bawah memeras bawah lagi, sampai nanti di perasa paling bawah lagi. Ini yang disebut kemudian terstruktur dan masif ini seperti inikah Bang Yudi? Ya, ini salah satunya. Ya, kita tahu bahwa kasus korupsi SJL kan terbongkar, ya, ketika misalnya KPK mendapatkan pengaduan. Ya kan, dari awal itu ada pengaduan. Ini yang menarik. Ya, berarti ya pejabat-pejabat yang diperas sama ini mungkin ada yang merasa sudah nggak kuat, ya kan, diperas terus, stres, mungkin dimintain tiap bulan, sementara gajinya pejabat berapa sih? Dan ingat loh, mereka aja jadi pejabat, jadi PNS, kan bekerja untuk menghidupi anak istrinya, kok diperasin, ya kan? Dan kemudian ya pasti mereka juga punya pikiran jahat juga, bagaimana cara mendapatkan, Mbak, misalnya seorang dirjen 300 juta menyetor tiap bulan kan dari mana? Ya kan, itu pertanyaannya. Ya kan? Nah, saya pikir tapi sekali lagi bahwa memang ketika kasus korupsinya melibatkan menteri agak susah kalau kita berharap bahwa bawahannya itu akan jadi whistleblower. Bawahannya akan membongkar kasus korupsinya. Pasti mereka akan patuh. Ya kan? Karena tadi ada ketakutan untuk
ya kehilangan jabatannya. Oke. Bisa disingkirkan, bisa dimutasi, Oke. ya kan dirotasi. Tapi Bang Yudi sebelum ke situ, mungkin dari pengalaman Bang Yudi dulu sempat menjadi penyidik di KPK. Kasus-kasus SJL semacam ini juga pernah ada nggak sih? Ada, tapi ingat, biasanya anak-anaknya nggak cawe-cawe di kementerian. Oke. Mereka istilahnya menikmati uang hasil korupsi, udah disodorin, nih saya dapat 1 miliar, silakan nikmati, kalian buat beli apapun, gitu. Kalau ini kan mereka berhubungan loh dengan pejabat-pejabat kementerian, dan mereka langsung loh mendapatkan uang jajannya, bukan pakai tangan menterinya. Ya, ini yang menurut saya wah, terlalu kasar lah, ya kan? Dan ini terlihat banget, gitu kan? Padahal kita tahu salah satu karakter korupsi adalah kejahatan tersembunyi. Ini kok malah justru terang-terangan. Iya, terang-terangan. Dan nggak banyak orang yang tahu. Ya kan? Tapi ini kok banyak orang yang tahu, ya kan? Kemudian terbuka. Dan orang kan bisa melihat, wah ini istri bos. Ya kan? Biasanya kan ada kode-kode. Wah ini anaknya kalau di Kementerian Pertanian, oh ini anak Kementan 1 ya kan gitu. Anak spesial nih. Ada spesial gitu kan, ada privilege gitu kan. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Yudi, menarik sekali membahas mengenai kasus Syahrul Yassin Limpo ini. Terima kasih Bang Yudi. Kita tentu masih akan ikuti ya bagaimana penanganan dari kasus pemerasan dan gratifikasi, juga ada dakwaan tindak pidana pencucian uang. Bang Yudi, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam.